Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Di sini perhatikan gambar di bawah ini. Muatan positif Q sama dengan 7,81 pikokulum tersebar merata sepanjang batang tipis non-konduktor dengan panjang L 14,5 cm. Hitunglah A besar dan B arah relatif terhadap sumbu X medan listrik pada titik P pada jarak R sama dengan 6 cm dari batang tipis. Nah, di sini teman-teman, untuk menjawab soal ini tuh kita akan coba sedikit belajar untuk menguraikan arah dari gaya atau medan listrik ya. Nah, di sini karena kita soal ini untuk medan, berarti kita akan coba fokus di medan. Nah, di sini ini coba kita tulis dulu ya yang diketahui. Yang pertama ada Q atau muatan itu sama dengan 7,81 pikokulum. Kemudian di sini ada L. L-nya itu 14,5 cm. Kemudian di sini itu ada R itu sama dengan 6 cm. Nah, ini yang diketahui. Nah, tapi yang ditanya di sini itu adalah yang pertama itu A besar dari medan listrik berarti E, yang B itu arah medan listriknya itu kemana, kayak gitu. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan coba sedikit bermain logika ya, logika Matdas kita akan kepakai di sini. Nah, jadi di sini tuh kita coba biar lebih enak mungkin kita coba buat gambar ulang ya di sini supaya gambarnya itu lebih bagus lah. Enggak lebih bagus tapi lebih enak lah untuk difahami. Ini coba kita buat ulang. Oke, kayak gini. Nah, di sini saya pengen bagi dia itu menjadi dua bagian ya. Jadi di titik tengah ini itu merupakan titik 0,0-nya. Nah, sehingga di bagian sini itu minus L per 2. Di sini itu L per 2. Kayak gitu. Jadi kita bikin koordinat sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang ini tuh sumbu X-nya, yang ini sumbu Y-nya. Kayak gitu. Jadi di sini titik 0,0-nya. Makanya dia di sini minus L per 2, di sini L per 2. Nah, langkah berikutnya di sini kita kan di sini berbicara terkait dengan batang ya. Dengan batang berarti nanti itu ada yang namanya itu rapat muatan. Rapat muatan. Nah, rapat muatan kalau khusus untuk kasusnya batang kayak gini, batang tipis, itu disimbolkan dengan lambda. Yang mana lambda ini itu besarnya sama dengan muatan dibagi sama panjangnya. Kayak gitu. Sehingga dari sini kita bisa dapat bahwa muatan itu sama dengan, ini kita kali ke sana, jadi lambda dikali dengan L. Kayak gini. Nah, ini merupakan bentuk muatan ya, persamaan muatan. Kayak gitu. Nah, di sini karena ini batangnya ini panjang, kita akan coba meninjau dia gitu. Meninjaunya secara titik aja ya, dikit aja. Kita tinjau dia di sini misalkan. Nah, di sini panjangnya ini, jarak dari sini ke sini itu saya ambil kecil ya, karena saya ngambilnya kecil. Ini saya kasih nama dx. Sama kayak di Matdas, kalau di bagian integral, kalau kita ngambil kayak gini itu kita kasih dx namanya. Nah, berarti jarak dari sini sampai sini, jarak dari sini ya, dari ujung sini sampai sini itu panjangnya adalah x. Kayak gitu. Jadi saya harap Matdas satunya yang kemarin itu teman-teman masih ingat. Kayak gitu. Nah, titik yang dituju itu kan titik di sini nih. Ini tuh titik P-nya lah, titik P. Nah, sehingga kalau kita tarik garis ya ke sini. Kita tarik garis ke sini. Ini berarti ke sana ya. Nah, berarti medan listrik yang ada di sini di titik P ini itu berarah ke sana gitu. Arahnya ke atas kiri. Kayak gitu ya. Arahnya ke atas kiri. Nah, karena dia berarah ke atas kiri, nah di sini berarti kita perlu menguraikan si medan listriknya gitu. Jadi kita uraikan dia
terhadap sumbu X. Jadi karena dia berarah ke kiri atas, maka kita perlu menguraikannya ke arah sumbu X dan arah sumbu Y. Jadi di sini tuh arah sumbu X dan ini yang ke atas itu arah sumbu Y. Kayak gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui di sini DE ya, karena kita mengambil bagian kecil di sini. Berarti di sini DEPX dan di sini DEPY. Kayak gitu. Nah, di sini kita misalkan sudutnya itu ada di sini. Jadi sudutnya itu tetanya di sini. Tetanya di sini, sehingga teta juga ada di sini. Kayak gitu. Nah, di sini kan agak ribet ya, karena kita ada dua komponen nih, ada komponen di sumbu X dan ada dua komponen dan ada komponen di sumbu Y kayak gitu. Jadi kita punya dua komponen, yaitu komponen di sumbu X dan komponen di sumbu Y. Nah, karena ada dua komponen kayak gini, gimana kalau kita membuat partisi lagi di sini? Gitu. Partisinya yang panjangnya sama ya. Panjangnya ini sama dx juga. Terus jarak dari sini ke sini juga x. Berarti kalau kita ambil garis kayak gini, arahnya sama nih. Dan kita uraikan ini terhadap sumbu X. Ini sama ya, DEP. Kita uraikan terhadap sumbu X menjadi DEPX. Dan kita uraikan terhadap sumbu Y. Jadi ada DEPY kayak gitu. Atau kalau pengen warnanya biar beda ya, ini coba saya hapus aja DPX-nya, DEP, DEPY. Ini kita ubah warnanya tadi. Jadi ini tuh DEP diurai terhadap sumbu X menjadi DEPX. Diurai terhadap sumbu Y menjadi DEPY. Gitu. Nah, terus di sini kalau teman-teman perhatikan, ini kan ada dua gaya nih, yang arah ke kiri dan ada yang arah ke kanan gitu. Nah, sehingga medan listrik yang ada di arah sumbu X itu sama dengan 0. Kenapa? Karena saling menghilangkan gitu ya. Jadi saling menghilangkan. Oke, saling menghilangkan gitu. Nah, karena saling menghilangkan, mungkin ini kita coba lihat gini ya. Nah, sekarang di arah sumbu Y ini ada dua gitu. Jadi medan listrik yang ada di titik P itu merupakan medan listrik yang arah di sumbu Y dan dijumlah dengan medan listrik yang ada di arah sumbu Y. Kayak gitu, ada dua gitu. Ya kan, ada dua nih. Ada yang ini sama yang ini. Gitu. Oke, sampai sini saya harap teman-teman paham dulu. Nah, untuk medan listrik yang dihasilkan oleh ini, ya kan, itu merupakan integral dari 0 sampai L per 2 gitu ya. Jadi 0, mungkin kita jangan dari situ ya. Kita coba lihat yang di sini dulu. Jadi medan listrik yang dihasilkan oleh si ini, yang ini itu dari minus L per 2 sampai 0. Jadi minus L per 2 sampai 0. Terus untuk medan listrik yang dihasilkan si titik yang ini, itu kan dari 0 sampai L per 2. Jadi integral 0 sampai L per 2. Kayak gitu. Nah, berarti ini kalau kalian masih ingat di Matdas 1 yang sifat integral, kalau ininya sama, yang atas sama yang bawah ini sama, berarti ini bisa kita satukan integralnya. Jadi medan listrik yang ada di titik P itu sama dengan integral minus L per 2 sampai L per 2. Di sini D, E, P, Y. Kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini kalau teman-teman perhatikan ya, ini tuh kan kita kayak menghitung jarak dari sini ya, kayak menghitung jarak lah. Misalkan kita menghitung dari sini ke sini. Terus kita menghitung dari sini ke sini. Gitu kan. Nah, di mana ini tuh sama. Ini sama yang ini panjangnya. Jadi dari sini sama sini tuh sama panjangnya. Berarti gimana kalau kita menghitung salah satu aja gitu. Jadi misalkan kita hitung yang ini, tapi kita kali 2. Ya kan? Hasilnya sama aja gitu. Jadi kita bisa ini tuh gimana kalau ini tuh kita ubah kayak gini, bukan energi ya, medan listrik di titik P itu sama dengan 2 kali
dari 0 sampai L per 2 DEPY gitu. Oke. Jadi supaya integralnya lebih sederhana, kita ngitung aja salah satunya, terus kita kali 2 gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita mendapatkan bentuk persamaan yang ini. Nah, persamaan ini yang akan kita pakai gitu. Nah, di sini coba saya tulis ulang di sini ya untuk pengerjaannya. Di sini kita bisa tulis medan listrik di titik P itu sama dengan 2 integral 0 sampai L per 2. Nah, di sini ada DEPY. Nah, ini tuh kan D itu kan kayak ibaratnya tuh kayak turunan ya. Terus ini medan listrik. Nah, medan listrik itu kan sebelumnya medan listrik itu kan K dikali Q dibagi dengan R. Gitu kan. Nah, karena di sini itu DE, maka yang berubah-ubah itu si muatannya gitu. K dan R ini konstan gitu. Jadi yang berubah-ubah itu si muatannya ini. Jadi DEPY ini kita ubah menjadi K dQ per R. Kayak gitu. Nah, terus di sini mungkin harus teman-teman pahami juga bahwa EPY di sini itu kalau kita lihat di sini tuh kan di sini sudut ya, di sudut theta. Nah, karena di sudut theta di sumbu x ini berarti cos dan di sudut sumbu y itu berarti sin. Gitu. Jadi di EPY ini itu tuh sama aja kayak gini ya. Ini bisa saya tulis ulang. 2 integral 0 L per 2 ini tuh D di arah sumbu y dikali dengan sin gitu. Sin theta. Kayak gitu. Ini P ya, saya mohon maaf, ini P. Jadi Y-nya itu hilang, tapi dia berubah jadi sin theta gitu. Jadi ini tuh sin theta lah. Nah, sehingga di sini tuh ada sin theta-nya di akhir. Sin theta. Ya gitu. Oke. Kalau teman-teman bingung silahkan coba teman-teman ulangi lagi. Nah, di sini langkah berikutnya kita perlu mencari si R. Nah, R itu merupakan kalau kita coba gambar ulang ya supaya ini nggak ribet banget. Jadi kan gini ya, dia tuh bentuknya kayak gini. Nah, kita tuh meninjau yang ini. Meninjau yang ini. Nah, ini tuh DX, kemudian ini tuh X. Kemudian di sini tuh titik P-nya. Nah, ini tuh R ya kan. Di sini tuh R. Nih, ini R. Jadi di sini tuh R. Nah, jadi R kecil itu kan merupakan jarak dari sini ke titik P. Gitu ya. Ini X ya, sesuai sama yang ini. Nah, berarti R ini merupakan X pangkat 2 ditambah R pangkat 2 diakarkan. Nah, ini aturan Pitagoras. Oke. Jadi kita punya R-nya itu kayak gini. Nah, ini saya tulis di sini aja ya biar lebih mempermudah nantinya. Jadi R itu sama dengan akar X pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Kayak gitu. Jadi ini bisa kita coba hapus aja supaya memperluas ruang. Kita hapus. Kemudian di sini juga kita mesti mencari tahu sin theta. Sin theta. Jadi sin theta itu sama dengan sin itu kan depan dibagi miring ya. Depannya itu ini theta ya, depannya itu kan R. Jadi depannya itu R. Miringnya itu si ini ya. Ini depan, ini miring. R kecil itu ya ini akar dari X pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Kayak gitu. Nah, jadi kita udah dapat R, kita juga udah dapat sin theta. Jadi bisa kita langsung masukkan ke dalam sini. Jadi medan listrik di titik P itu sama dengan 2 integral 0 sampai L per 2. Di sini ada K. Kemudian di sini itu ada dQ dibagi dengan R. R-nya itu yang ini. Jadi R pangkat 2 ya ini. Mohon maaf, ini R pangkat 2. Jadi di sini tuh karena ini tuh dalam akar ya kan, di dalam ini R ini tuh di dalam akar, di dalam pangkat maksudnya. Karena ini tuh dipangkatkan 2, jadi bisa kita keluarkan dari akarnya ini.
Kayak gitu. Jadi harusnya kan kayak gini ya, akar X pangkat 2 ditambah R pangkat 2 gini. Cuman dia dipangkatkan 2 gitu. Jadi bisa kita keluarkan dari si akarnya. Jadi ini bisa langsung aja kita tulis kayak gini. Kayak gitu. Dipangkatkan 2. Terus sin tetanya bisa kita masukin si ini, yaitu R dibagi dengan akar X pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini tuh ada yang perlu teman-teman pahami juga. Di sini kan deki ya. Nah, di sini di sini kan ki. Nah, karena kita pengen itu berubah menjadi deki kayak gini, di sini kan ada deki. Tapi kita sebelumnya tadi udah tahu nih bahwa ki itu sama dengan lambda dikali L. Berarti kalau deki itu sama dengan lambda dikali L-nya itu berubah menjadi dx. Kenapa? Karena panjang dari sini, panjang partisi yang kita buat itu dx gitu. Jadi deki yang ini itu kita coba ubah menjadi lambda dikali dx. Jadi di sini berubah menjadi lambda dikali dengan dx. Kayak gitu. Nah, langkah berikutnya di sini kita bisa lihat ya, ada K, terus juga ada R. Ini coba kita hapus saja, kita ganti warnanya, jangan warna ini. Kita coba lihat yang ini. Ini ada K, ada lambda, terus di sini ada R. Nah, ketiga variabel ini merupakan konstanta gitu kan. Karena dia berupa konstanta, bisa kita keluarkan dari si integralnya. Jadi di sini kita tulis medan listrik di titik P itu sama dengan 2 dikali K dikali lambda dikali dengan R. Sehingga integralnya itu di sini tuh 0 sampai L per 2. Di atasnya ini sisa dx. Kayak gitu. Nah, terus di sini bisa kita lihat ya. Kita lihat di sini tuh X pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Nah, di sini akar X pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Nah, ini itu dalam matdas itu sebenarnya ini bisa kita kita manipulasi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingat ya, akar itu kan misalkan akar kotak ya, itu sama dengan kotak pangkat setengah gitu. Gitu ya. Nah, berarti kalau ini tuh pangkat 1, berarti ini pangkat setengah gitu kan. Jadi kotak pangkat 1 dikali kotak pangkat setengah. Jadinya kotak pangkatnya ditambah nih. Jadi 3 per 2. Kayak gitu. Jadi di sini tuh X pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Kayak gitu. Nah, sampai sini sebenarnya ini udah hampir selesai ya. Ini kita tulis EP sama dengan 2K dikali lambda dikali R. Nah, terus untuk mengerjakan integralnya ini sebenarnya cukup panjang ya. Cuman di sini nggak akan kita bahas untuk cara menghitung integralnya. Jadi di sini kita akan coba menggunakan perhitungan di dalam suatu website gitu. Jadi kita coba. Jadi untuk menghitung integral tadi kita bisa menggunakan Wolfram Alpha di sini. Nah, di sini tadi itu kan bisa kita lihat ya. Di sini itu kan integral 0 sampai L per 2. Di sini dx. Kemudian di sini X pangkat 2 ditambah R pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Nah, ini kita coba ketikkan di sini.
Oke, nah jadi setelah kita ketik hasil dari integral 1. Jadi setelah kita ketik di sini dx per x pangkat 2 ditambah r pangkat 2 dipangkatkan 3/2, hasil integralnya itu adalah ini. Jadi x dibagi r pangkat 2 akar r pangkat 2 ditambah x pangkat 2. Nah, ini akan kita bawa ke slide kita tadi. Jadi di sini itu hasil dari integralnya ya. Di sini tadi x dibagi dengan r pangkat 2, di sini x pangkat 2 ditambah r pangkat 2. Kayak gitu. Nah, ini hasil dari integralnya. Nah, tapi di sini ada batasnya yang belum kita masukin. Batasnya itu 0 sampai L/2. Nah, di sini kenapa saya nggak menjelaskan bagaimana cara pengerjaan ini? Karena tadi ini panjang, terus juga di sini kita bukan belajar matdas tapi visdas. Jadi kita bisa singkat aja di matdasnya tadi. Jadi di sini ini kita tulis ulang 2K dikali lambda dikali R. Nah, masih ingat di matdas, kalau kita menemukan bentuk kayak gini berarti kita masukkan batas atasnya dulu ke dalam sini. Jadinya L/2 dibagi di sini R pangkat 2, kemudian akar. Nah, di sini X-nya ini kita ganti sama L/2. L/2 buka kurung pangkat 2 ditambah di sini tuh menjadi R pangkat 2. Kayak gitu. Nah, terus dikurang, ya kan? Ini kita kurang, kita masukin batas bawahnya. Kita kurang, kita masukin batas bawahnya ke dalam sini. Kalau batas bawahnya kita masukin, otomatis hasilnya 0. Kayak gitu. Sehingga medan listrik di titik P itu sama dengan 2 dikali K dikali lambda dikali R. Kemudian di sini ini itu L/2. Kemudian di sini R pangkat 2, di sini dikali akar L pangkat 2 dibagi ini 4 ya, dipangkatkan 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 4 ditambah R pangkat 2. Kayak gitu. Nah, jadi ini itu besar medan listrik yang ada di titik P gitu. Nah, tapi di sini perlu teman-teman perhatikan ya. Di sini kan kita menghasilkan lambda di sini. Nah, nilai lambda ini nggak diketahui di soal ini. Nah, kita ingat lambda tadi itu ini muatan dibagi panjang gitu. Jadi di sini energi jadi di sini medan listrik di titik P itu sama dengan 2 dikali K, lambdanya berubah menjadi muatan dibagi panjangnya dikali R, dikali yang ini L/2 dibagi sama R pangkat 2 akar L pangkat 2 dibagi 4 ditambah R pangkat 2 gitu. Jadi setelah ini teman-teman masukkan semua nilai-nilai yang diketahuinya. Nanti setelah teman-teman masukkan nilai-nilai yang diketahuinya, nanti kita akan mendapatkan hasil bahwa medan listrik yang ada di titik P itu sama dengan 12,4 Newton per Coulomb. Kayak gitu. Mungkin itu aja pembahasan kita di soal nomor 4. Kalau teman-teman bingung atau punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.